Assalamualaikum teman-teman, izinkan saya untuk meresum materi-materi yang tadi sudah dipaparkan oleh pemateri-pemateri yang sudah disampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa baru yang ada di gedung pertemuan tadi. Nah, saya akan meresum yang pertama itu temanya adalah toxic relationship yang disampaikan oleh Dr. Era Wahyuni. Nah, itu menyampaikan yang pertama, poin pertama itu ada di definisi toxic relationship. Nah, definisinya adalah hubungan tidak sehat yang membuat salah satu pihak merasa itu takut, tertekan atau bahkan direndahkan. Nah, yang kedua itu poin yang kedua itu ciri-ciri hubungan toksik. Yang pertama itu merasa berada di bawah tekanan. Yang kedua itu adanya pemaksaan dari pilihan pribadi. Yang ketiga itu sering disalahkan tanpa ada kejelasan yang jelas. Nah, poin yang ketiga itu dampak dari toxic relationship. Itu ada di akademik, kehilangan fokus untuk berkuliah. Yang kedua itu kegangguan kesehatan mental. Itu bisa jadi stres atau bahkan cemas. Yang ketiga itu sosial. Sosial itu kayak menurut diri, murung diri dari lingkungan sekitar. Poin yang keempat itu ada alasan orang terjebak di dalam hubungan toxic relationship ini. Yang pertama itu takut tertinggal atau takut sendirian. Yang kedua itu tidak tahu batasan hubungan wajar. Yang ketiga itu menormalisasikan perilaku toksik kayak dari film atau bahkan dari medsos. Yang kelima itu cara keluar dari toxic relationship. Itu ada di pendidikan, dukungan emosional, dan pemberdayaan struktural. Yang kedua adalah pemateri dari Satgas Satuan Tugas dari PPKPT. Satgas PPKPT itu memiliki sekitar 3 poin, yaitu yang pertama, data penanganan yang diforsir oleh PPKPT itu dari 2021 sampai 2025. Yang pertama itu total kasus yang sudah ditangani yaitu berada di 44 kasus, yang dimana jenis kasusnya itu yang pertama ada kekerasan seksual, yang kedua itu kekerasan dalam pacaran, yang ketiga itu bullying. Nah, lokasi diantaranya yang Satgas ini tangani adalah sekitar area kampus dan area luar kampus seperti kosan, KKN, magang. Dan poin kedua itu toxic relationship itu ada di lembaga tidak sehat yang menyebabkan ketidakbahagiaan atau kekerasan, bisa jadi verbal atau psikologis. Dampaknya itu korban sering tidak menyadari sedang dalam hubungan toksik. Yang kedua itu menganggap perilaku tidak pernah sebagai yang kedua itu menganggap perilaku tidak pernah sebagai bentuk cinta. Cara keluarnya itu menurut Satgas PPKPT itu menghargai diri sendiri dan memiliki hak untuk bahagia. Dan yang kedua itu melapor ke Satuan Tugas PPKPT. Nah, masuk ke poin ketiga. Poin ketiga itu adalah sanksi-sanksi yang diterima oleh perilaku kepada korban toxic relationship. Yang pertama itu ada sanksi ringan, yang dimana itu harus memohon maaf. Yang kedua itu sanksi sedang, itu bisa jadi skorsing atau bisa jadi pencabutan beasiswa apabila pelaku itu memiliki beasiswa. Dan sanksi beratnya itu bisa di drop out atau DO dan penurunan jabatan. Yang